dari universitas maupun dari Bappenas ya, dari 14 kota dan 16 kabupaten seluruh Indonesia. Alhamdulillah Bau-Bau lolos di tahap ketiga. Jadi kalau kemarin di pusat itu adalah tahap kedua, dan kita akan dipersiapkan untuk mengikuti di tahap ketiga. Tinggal 10 besar. Jadi alhamdulillah kita bersyukur karena 3 daerah kota paling tersisih itu adalah, kalau saya tidak salah, Jogja, Bitung, Surabaya. Jadi termasuk kota-kota besar di Indonesia yang kemarin sempat kita diwawancara dan menyampaikan persentase. Nah, sebelum kita kami menjelaskan beberapa apa yang harus kita lakukan pada saat nanti pelaksanaan, apa yang harus kita persiapkan. Saat ini yang sudah kami sampaikan ke Bapak dan Ibu adalah format kuesioner maupun presentasi yang sudah kami sampaikan ke Bappenas seperti tingkat pusat. Ya, jadi ada 3 penilaiannya. Yang pertama adalah terkait dengan pencapaian, persentase pencapaian terhadap indikator makro Kota Bogor. Nah, tentu pencapaian indikator ini adalah kolaborasi dari beberapa SKPD. Nah, sehingga tim nanti akan turun di Kota Bau-Bau, insya Allah hari Minggu tiba, itu akan mengkonfirmasi hasil persentase kita di Jakarta. Nah, tentu kami membagikan kuesioner, kemudian angka-angka ini kami mohon dengan sangat karena kami tidak diberi ruang lagi untuk memberikan penjelasan kepada kita. Jadi yang nanti yang menjelaskan adalah SKPD. Jadi nanti akan dibandingkan data hasil persentase kami di Jakarta dengan data yang ada di SKPD. Kemudian yang kedua adalah proses perencanaan. Nah, ini kami juga berharap nanti dari kecamatan dan kelurahan nanti akan menjelaskan bagaimana proses perencanaan kita. Jadi kita sudah mulai dari RW. Nah, kalau biasanya dulu itu pelaksanaan musyawarah dari kecamatan. Dari tahun 2022 atau sejak tahun 2020 ya, 2019 kita sudah mulai RW. Nah, jadi ini yang nanti tim akan meminta konfirmasi sejauh mana proses perencanaan tingkat kelurahan sampai tingkat kota. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah aspek inovasi. Nah, aspek inovasi yang kami tawarkan kemarin itu adalah jalan lingkar. Nah, kami kemarin bingung mencari judulnya apa jalan lingkar ini, karena dia harus masuk di SKPD. Nah, sementara jalan lingkar pembahasan di Muslim memang tidak masuk. Jadi sudah harus kita tahu juga historinya. Nah, sehingga kami rubah mencarikan namanya pentahelix, konektivitas wilayah. Dia agak keren-keren sendiri. Jadi pentahelix itu adalah kolaborasi lembaga yang bergabung untuk mewujudkan jalan lingkar, termasuk jalan bypass keluar rumah. Jadi kami gandeng jalan lingkar dan bypass. Nah, ada yang menarik kemarin waktu kami jalan di Jakarta, sampai-sampai setiap kami menyampaikan paparan itu selalu dipotong oleh tim pusat, lalu menyebutkan di mana posisi tambang Kolaka, terus bagaimana tambang Bogor. Nah, jadi sebenarnya ada 2 hal yang harus kita dapat dari tim turun ke Bogor ini. Yang pertama adalah kita mengejar penghargaan PBD. Kalau kita bisa dapat sampai 3 besar, insya Allah ada insentif dari pemerintah pusat melalui dana DIY. Kemudian yang kedua adalah kita berharap ya, lewat promosi kita ini Bappenas bisa bantu kita untuk stimulan pelanggaran di tahun 2024. Jadi 2 hal yang kita kejar, ya tidak hanya penghargaannya, tetapi kita juga berharap Bappenas bisa memberikan dukungan untuk penganggaran tahun 2024. Ya. Nah, jadi inovasi yang kami bawa kemarin di provinsi itu kami namanya pentahelix konektivitas wilayah hanya menghubungkan antara kecamatan, ya, kecamatan Bungi dengan Surabaya dan Betambari. Tapi di nasional kemarin kami presentasi bagaimana menghubungkan wilayah Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Selatan, Buton Tengah, Kendari sebagai PKN, dan Buton Utara.
Jadi kita harus mampu lagi. Nah ini yang nanti akan disampaikan kembali dalam video nanti tanggal 4, ya tanggal 3 itu rencana tim akan survei lokasi, ya tanggal 4 itu ada FGD. Jadi FGD inilah nanti yang kita persiapkan, ada diskusi dari tim kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian nanti di lapangan juga kita sudah bagi tim, kami sudah men-tracking lokasi, dan insya Allah hari Sabtu ini kita akan video lokasi di mana titik-titik berhentinya tim untuk melakukan wawancara. Kita akan siapkan jadwalnya sehingga betul-betul final, dan nanti pada saat hari Rabu kita tidak lagi tumpang ini terhadap informasi yang disampaikan kepada tim. Nah, jadi pada intinya adalah di beberapa kecamatan yang kami undang hari ini cukup tahu bahwa dalam income yang kita bangun ini adalah untuk menghubungkan konektivitas wilayah, ya, antara kecamatan Bumi yang mengarah ke Buton Utara dan mengarah ke Kendari Jawa Utara. Jadi bahasanya kita bahasa skala provinsi. Jadi karena kemarin kami sampaikan bahwa dipersiapkan untuk sebagai pemutaran wilayah provinsi Kepulauan Buton, maka kami bicara wilayah provinsi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus satu persepsi. Nah, kemudian kalau di Sorowolyo nanti akan menghubungkan konektivitas wilayah, ya, dengan kecamatan Sorowolyo dan wilayah Kabupaten Kupang. Kalau kita kembali dengan kecamatan Kabupaten Buton Selatan. Nah, kalau sudah salah juga nanti akan hadir kita penerima manfaat dari Pusat. Karena Pusat kemarin sudah memberikan testimoni terhadap jalan yang sudah beliau lewati sejak dibangunnya jalan tersebut. Kepala Dinas Perpustakaan, ya, Kepala Dinas Perpustakaan akan hadir nanti dan memberikan testimoni seberapa besar manfaat yang terhadap jalan yang sudah kita persiapkan. Nah, jadi inilah beberapa informasi yang perlu kami sampaikan terhadap apa yang sudah kami sampaikan berupa soft copy. Ini mohon dengan sangat dilihat baik-baik. Yang jelas nanti pemerintah pusat itu akan mengkonfirmasi terhadap dua hal. Yang pertama adalah bagaimana proses pelaksanaan musrembang. Yang kemudian musrembang ini ada item pembangunan jalan yang menghubungkan antar wilayah. Jadi tidak usah kita sebutkan di musrembang Pak kami usulkan jalan lingkar, tidak usah. Cukup bahwa masyarakat di Bumi dan Sorowolyo, ya, sudah beberapa tahun sudah pernah menyampaikan dalam musrembang terhadap bagaimana menghubungkan jalan dari Bumi dan Sorowolyo. Nah, eksekusinya nanti lewat pemerintah daerah. Nah, kemudian juga yang menarik kemarin, pusat mencari informasi terhadap pembebasan lahan. Ya, kemarin saya sempat sampaikan bahwa pembebasan lahan, beberapa lahan untuk pembangunan jalan ini itu ada yang dihibahkan masyarakat kepada pemerintah. Nah, pusat kaget, hebatnya panjang sekali kalau dibebaskan, dihibahkan. Sedangkan tidak sebagian saja. Terus bagaimana solusinya sampai pemerintah daerah bisa membebaskan lahan, ya, seluas itu? Jadi yang kami sampaikan bahwa lewat panitia. Nah, jadi lewat kearifan lokal lah ini, ya, yang mungkin saja menurut mereka menarik untuk dibahas. Nah, oleh karena itu kenapa kami hadirkan di tokoh masyarakat? Ya, nanti mungkin tokoh masyarakat peranannya bagaimana hadir, ya, di dalam pelaksanaan musrembang di tingkat kelurahan, ya, mulai dari lokal yang bawah. Bagaimana para bela menjembatani masyarakat membuka jalan-jalan baru untuk konektivitas antara wilayah maupun antara kabupaten dengan kota. Ya. Nah, kemudian yang kedua selain musrembang juga adalah konfirmasi capaian kinerja. Ini pencapaian skornya tinggi 30%. Jadi kemarin tim membandingkan nilai persentase pertumbuhan ekonomi dengan rasio Gini. Nah, kok bisa
bau-bau, tingkat pertumbuhan yang meningkat, tapi resio gininya juga tinggi. Harusnya kan dia turun. Nah ini itu, jadi ini harus kita mampu menjawab ya, terhadap apa yang nanti pemerintah tim dari pemerintah pusat akan menyampaikan. Nah sebenarnya ya di dalam panduan yang sudah disampaikan oleh tim ini sudah ada beberapa panduannya, kisi-kisinya. Silakan kalau yang ibu bisa menyimak, membaca, memahami, sehingga nanti pada saat tim akan mengkonfirmasi data yang terhadap pencapaian kinerja pembangunan kita tahun 2022. Jadi data yang disiapkan itu tahun 2022 capaiannya dan persiapan 2023. Bagaimana mekanismenya 2023? Nah, inilah yang kemudian kita berharap dengan melibatkan, kenapa kita harus memanggil seluruh unsur, karena judulnya kita pentahelix. Jadi pentahelix ini ada 3. Kalau Pak Irwan dia menulis kemarin di artikelnya itu ada 3 triple pentahelix. Jadi triple pentahelix yang pertama adalah sumber penganggaran. Jadi jalan lingkar ini dibangun dengan 221 miliar dari 5 sumber penganggaran: pemerintah pusat, pemerintah provinsi, DAK, pinjaman daerah, dan APBD, dan 1 hibah masyarakat. Kemudian yang satu lagi pentahelixnya adalah keterlibatan lembaga pemerintah. Ya, Buton Utara, Buton Selatan, ya, Buton Utara dengan Kendari satu jalur lewat darat, kemudian Buton Selatan melewati pelabuhan, kemudian Buton Selatan, jadi 5 daerah yang kita bukan. Kemudian juga satu adalah pentahelix kelembagaan yang terlibat. Jadi ya, pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat. Nah, ini yang menarik. Semuanya kita punya inovasi biasa-biasa saja. Ya, kalau dibandingkan yang politik kemarin yang respon cepat itu. Nah, tetapi bagaimana kita membahasakan ini sehingga menarik untuk dikaji oleh tim. Nah, saya kira ini beberapa review dari kami. Nanti akan kami jelaskan secara teknis panduan yang seperti apa, kemudian apa yang harus kita persiapkan. Ya. Kita harus optimis, ya, karena ini ada hasilnya. Kalau kita jualan kita dapat duit. Ya lumayan kalau di ini kita dapat 10 sampai 20 miliar nih, siapa yang pas cuma-cuma ya. Ya. Itu satu. Yang kedua, kita bisa jadi daerah juga, SKPD juga bisa melobi alokasi anggaran. Karena mudah-mudahan yang hadir ini yang hadir direktur. Kalau bukan direktur juga, direktur infrastruktur. Kemarin yang hadir di Musrembang provinsi itu direktur infrastruktur. Ya, yang tes kami di pusat direktur informasi. Nah, tapi katanya informasinya yang dijadikan tim kemarin di pusat itu akan berbeda dengan tim yang akan hadir. Nah, paling tidak ada pembanding. Jadi yang hadir kita di seleksinya pusat beda, kemudian dia akan cocokkan dengan data dan informasi yang diperoleh oleh direktur infrastruktur. Kemarin mereka alhamdulillah Pak Direktur infrastruktur merespon baik. Ya, apa yang sudah tidak malah mereka membantah data BPS tentang rasio ini. Seharusnya kita hanya bahwa ini pertumbuhan ekonomi itu sejalan dengan rasio ini. Tidak usah gunakan punya BPS. Ya. Nah, mudah-mudahan kalau direktur lain yang lihat data nanti lah, jadi lengkap lah 3 informasi. Jadi kalau dikumpul mereka dapat bisa sempurna informasi yang didapat di Kota Bogor. Ya, saya kira ini beberapa informasi. Selanjutnya saya mohon berkenan kemudian Pak Asisten 2 untuk membuka acara sekaligus memberikan arahan kepada kita untuk kita lakukan persiapan yang insya Allah tanggal 3 dan 4 akan dapatnya untuk tinjau lokasi. Sekian demikian, kami persilakan Pak Asisten 2. Terima kasih.